Eh, saya untuk memulai, selamat sore Pak. Selamat sore. Izin Selamat saya untuk sore. melakukan perkenalan. Kami dari UPH ada tugas untuk menginterview tokoh-tokoh agama dan kita bantuan dari Bapak sebagai representasi tokoh agama Islam. Perkenalkan, saya Derek dengan rekan-rekan saya Raden, Hugo, Arya Rangga, Justin Nicholas, Evander Holyfield, dan Jose Alexander. Eh, Jadi kami akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dengan total 25 yang akan dimulai oleh pertanyaannya oleh Justin. Selamat sore Pak Sutanto. Selamat sore, Mama Semua. Oke, saya mulainya dari saya ya Pak, izin. Ya, silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana konsep keimanan dalam agama Islam Pak? Konsep keimanan dalam agama Islam, ini berarti kan Benar. versi Islam ya, versi Islam, versi keyakinan kami, meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tidak hanya ada, tetapi Tuhan itu memiliki sifat-sifat. Nah, sifat yang paling utama adalah Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tunggal. Dan mohon maaf karena ini pertanyaannya kan versi ya, versi saya. Jadi dalam hal yang sangat mendasar ini kami atau saya dengan kalian berbeda pandangan, berbeda keimanan, beda iman ya. Kami meyakini Tuhan itu satu, Esa, sementara kalian tidak demikian. Nah, bukti bahwa Tuhan itu Esa itu ya ada banyak tuh ya. Ada sifat mendasar dari Tuhan itu yang kami yakini bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Jadi dalam konsep, walaupun sering kalian mendengar istilah makhluk, tetapi mungkin perlu kami atau perlu saya sampaikan bahwa makhluk itu adalah ciptaan yang diciptakan. Sementara Tuhan itu adalah Khalik. Khalik itu yang menciptakan. Antara Khalik dan makhluk itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Nah, salah satu hal yang kita sebagai makhluk, sebagai ciptaannya berbeda adalah kalau kita itu berbilang jumlahnya banyak, nah Tuhan itu ya pasti satu. Kenapa kok harus satu? Wajib satu. Karena kalau misalkan lebih dari satu, bisa jadi kehendaknya berbeda. Nah, manakala kehendak berbeda, maka tidak ada keputusan yang kemudian menjadi satu. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memiliki banyak kehendak, itu mustahil. Maka ya wajib atau pasti Tuhan itu dalam versi kami, keyakinan kami ya pasti satu itu atau esa. Itu keyakinan menurut kami. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, berarti secara ringkas Tuhan itu Esa ya Pak? Ya, Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana konsep Allah atau Tuhan dalam agama Islam, atau siapa Allah atau Tuhan Pak? tadi sedikit sudah disebutkan di jawaban pertama. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan kita. Kita adalah yang diciptakan. Dan Tuhan yang Allah, kita menyebutnya Allah, itu adalah yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluknya. Ada tadi saya sebutkan ada sifat dalam istilah kami itu mukhalafatunil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Terus dia juga punya sifat wujud. Wujud itu pasti ada. Terus dia juga punya sifat kidam. Kidam itu artinya tanpa awal. Tanpa awal, tanpa akhir. Bako itu tanpa akhir. Nah, mungkin kalian yang tidak pernah mengkaji atau memahami ini agak semacam kok seperti itu, abstrak, tidak bisa memang Tuhan itu sesuatu yang abstrak, tetapi iman itu bisa menangkapnya. Benar, oke Pak. Bisa menangkapnya dalam artian gini. Di konsep kami ada istilah kidam dan bako. Kidam itu tanpa awal dan bako itu tanpa akhir. Oke. Logika kita menanyakan apa sih sesuatu tanpa awal dan tanpa akhir, susah untuk dilogikakan. Nah, tetapi kemudian tanpa kita sadari seringkali kita
berinteraksi dengan sesuatu yang tanpa awal dan tanpa akhir itu. Contohnya apa? Bilangan. Bilangan itu awalnya mana? Kita tidak bisa memastikan awalnya mana. Ketika mengatakan 0, tapi nyatanya ada -1, -2 dan seterusnya, nggak ada awalnya. Akhirnya apa? 1 sampai 1 juta, 2 juta, miliar terus kan tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Pun demikian misalkan arah mata angin. Barat itu awalnya mana? Akhirnya mana? Juga tidak akan ketemu tuh. Jadi kita berinteraksi pada sesuatu hal yang tanpa awal dan tanpa akhir, tetapi dalam membahas ketuhanan terkadang orang menganggap susah. Apa sih maksudnya tanpa awal dan tanpa akhir? Jadi itu ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatunil hawadithi tadi itu. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu, mohon maaf itu ada anak saya ya, suara anak saya mungkin agak sedikit mengganggu. Gak apa-apa, Pak. Aman, nggak apa-apa. Ya. Tadi sampai mana? Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu artinya bahwa Tuhan itu melakukan segalanya itu tanpa bantuan, tidak membutuhkan bantuan yang lain. Semuanya atas kehendak Dia. Maka ketika kemudian kok ada orang yang menganggap Tuhan membutuhkan sesuatu, maka bagi kami itu bukan Tuhan. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wahdani itu tadi esa. Oke. Berarti fokusnya tanpa awal tanpa akhir yang kita sering sekali bingung, tapi sehari-hari hidup itu sebenarnya banyak hal itu tanpa awal dan tanpa akhir ya, Pak? Ya. Oke. Untuk ada beberapa hal yang tanpa awal tanpa akhir kita berinteraksi dengan hal tersebut, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Tetapi ketika kita membahas konsep Tuhan, terus kita jadi kayak semacam bingung kayak gitu. Oke, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana konsep kitab suci, proses terjadinya kitab suci, dan bagaimana bisa disebut kitab suci, Pak? Tentu kitab suci yang dimaksud di sini adalah Al-Quran ya, versi saya agama Islam kan. Ada definisi dari Al-Quran. Al-Quran itu didefinisikan sebagai kalamullah. Kalam itu adalah, kalau bahasa kita manusia, adalah ucapan Allah. Nah, tetapi yang namanya kalamullah itu adalah kalam nafsi. Mohon maaf, ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bagi kalian suatu yang baru dan agak susah dipahami ya, karena tidak terbiasa. Kalam nafsi itu apa? Jadi yang namanya Al-Quran yang kemudian mungkin kalian melihat gambarnya, atau mungkin kalian bahkan melihat bentuk fisiknya secara langsung, itu hakikatnya bukan Al-Quran. Kan ada hakikat, ada bukan hakikat itu ya. Itu adalah bentuk imajinasi dari Al-Quran untuk memudahkan. Karena apa? Karena Al-Quran yang sebenarnya itu tidak berhuruf, itu tidak bersuara, itu tidak berupa bahasa, itu tidak berupa apa yang kita lihat, bukan kalimat, bukan kata, bukan susunan paragraf dan tulisan-tulisan yang kemudian, tetapi kita tetap menyebutnya Al-Quran itu. Nah, tas Al-Quran yang sebenarnya itu apa? Al-Quran sebenarnya adalah tadi kalamullah. Kalam itu ucapan ya. Ucapannya Allah. Nah, yang namanya ucapan, karena tadi kita mengawali dari konsep Tuhan kita seperti apa, dia tidak sama dengan makhluknya. Maka kalau makhluk ketika ngomong ada suaranya, ketika ngomong bisa diterjemahkan dengan tulisan, nah maka kalamullah itu tidak demikian. Tetapi bisa dipahami. Untuk memudahkannya adalah saya mengatakan kamu bisa atau tidak berbicara tetapi tanpa suara, berbicara tetapi tanpa huruf, berbicara tetapi tanpa tulisan. Bisa nggak kira-kira? Nah, jawabannya bisa. Yaitu dengan apa? Kalam nafsi. Kamu berbicara pada diri kamu sendiri itu. Kamu bisa memahami maksudnya. Kamu bisa memahami maksudnya adalah seperti apa. Tetapi dia tidak bersuara, dia tidak berhuruf, dia tidak. Nah, Al-Quran itu, hakikat Al-Quran itu seperti itu. Dan kapan mulai terbentuk? Maka tidak bisa disebutkan kapannya itu ketika dituliskan pembukuannya. Kalau pembukuannya, iya, pembukuan itu namanya kita nyebutnya mushaf. Tetapi hakikat dari Al-Quran itu adalah kalam nafsi itu. Nah, maka kapan itu mulai terbentuk? Ada sejak Allah itu ada. Jadi masuk ke konsep awal tadi, karena
kalamullah, ucapan Allah itu berarti keberadaannya, wujudnya itu sesuai dengan wujudnya Allah, keberadaannya sama dengan keberadaan zatnya Allah Ta'ala itu. Itu apa, secara singkat seperti itu ya. Jadi kalamullah atau Al-Quran kitab suci adalah kalamullah. Jadi urutan gini, kitab suci itu apa? Kalamullah. Kalamullah itu apa? Kalam yang tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bertuliskan, tetapi memiliki makna, yaitu seperti kalam nafsi, seperti ucapan diri sendiri itu. Dan untuk memudahkan, tadi kembali ke awal, kita tuh beda dengan makhluk, kita tuh beda dengan Khalik, dengan Allah, maka Allah memilih bahasa Arab sebagai sarana untuk menjadikan kita paham kalamullah itu. itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti tadi Bapak bilang urutannya itu Al-Quran, haisu kalamullah, haisu yang tidak bersuara tapi bermakna ya, Pak? Ya. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama Islam, Pak? Dalam agama Islam, iblis, setan, atau jin, semuanya adalah makhluk. Makhluk itu ciptaannya Allah, itu sama. Nah, hanya saja kemudian iblis, setan, jin itu dulu diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia dalam keyakinan kami. Jadi dia sudah beribu-ribu tahun hidup menyembah Allah Ta'ala. Nah, tetapi kemudian ketika Allah menciptakan makhluk baru bernama manusia dan iblis diminta untuk sujud kepada manusia sebagai penghormatan, mereka merasa lebih baik dari manusia dengan alasan manusia diciptakan dari tanah, keyakinan kami seperti itu, sementara jin itu dari api dan api lebih bagus unsur penciptaannya daripada tanah, maka mereka tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagai makhluk pertama itu, manusia pertama, dan hasil dari ketidaktaatan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada manusia itu akhirnya menjadikan dia terlaknat. Nah, terlaknat itu terusir, dan kemudian dia bersumpah kepada Allah Ta'ala bahwa dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk nanti menemani dia di neraka. Nah, maka dengan cara apa? Dengan cara menggodanya, dengan cara supaya mengikuti hawa nafsu melalui aliran darah manusia, supaya disamakan dengan hewan binatang tanpa mengenal hati nurani, tanpa mengenal aturan-aturan. Pokoknya yang dituruti adalah hawa nafsu. Itu bagian dari jebakan setan untuk memperbanyak teman-temannya yang nantinya akan masuk ke neraka. Dan pada waktu itu Allah mempersilahkan, silahkan, kalau kamu memang mau mencari teman sebanyak-banyaknya, silahkan. Tetapi ingat, Allah memperingatkan, itu tidak berlaku untuk hamba-hambaku yang ikhlas. Gitu. Artinya apa? Godaan setan yang sangat luar biasa hebat itu tidak mungkin ampuh untuk mengalahkan hamba-hamba Allah yang memang ikhlas. Ikhlas artinya betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memang mempersilahkan skenario-nya, silahkan digoda itu, tetapi siapapun yang ingin terselamatkan dari godaan-godaan setan itu haruslah menjadi hamba yang ikhlas tadi. Ketika ikhlas, Allah lindungi dan Allah selamatkan dia dari godaan-godaan setan itu. Begitu, Mas. Oke, sangat bermakna, Pak. Terima kasih ya, Pak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Derek ya, Pak. Monggo. Masih. Izin Pak untuk melanjutkan pertanyaannya. Mengapa manusia mesti atau mempunyai agama atau harus beragama menurut ajaran Islam? Oke. Agama itu kan secara gampang untuk mudah kita memahami adalah aturan. Jadi kalau misalkan lebih luas untuk bisa memahamkan kenapa sih manusia butuh aturan gitu ya. Oh jelas kita harus punya aturan. Aturan dalam hal ini kita sepakati agama ya, harus beragama dong. Satu, kita adalah produk. Ya, yang menciptakan adalah Allah atau Khalik atau Tuhan. Kita menyebutkan Tuhan lebih universal. Tuhan menciptakan kita. Nah, maka dalam penciptaan itu tentu ada tujuan kenapa kita diciptakan. Nah, dalam versi kami agama Islam, tidaklah Allah menciptakan jin, manusia, dan makhluk yang lainnya kecuali untuk menyembahnya. Maka kita hidup di dunia ini adalah sebenarnya dalam rangka untuk menyembah, menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tentu dalam menghamba tersebut kita membutuhkan perangkat, kita membutuhkan aturan-aturan itu. Nah, aturan-aturan itulah yang disebut sebagai agama tadi. Kalau misalkan tidak ada aturan, maka apa bedanya kita dengan binatang? Kalau tidak ada aturan, maka apa bedanya kita dengan hewan? Kita adalah orang yang beragama, kita harus beragama, harus mengikuti aturan tersebut. Yang karena kita kembali ke awal tuh ya, Tuhan itu abstrak, maka kemudian imajinasi manusia itu menggambarkan Tuhan dengan versi yang macam-macam itu ya. Dan ini versi Islam yang saya jawab seperti itu. Jadi intinya bahwa kita kenapa harus beragama, ya kita membutuhkan aturan, dan aturan yang paling baik tentunya adalah aturan yang dibuat oleh yang menciptakan kita. Begitu, Mas. Baik, Pak. Berarti kalau untuk pertanyaan berikutnya kan apa tujuan beragama? Berarti jawabannya kurang lebih sama seperti yang barusan disebut ya. Ya. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya saja, mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Sebenarnya tadi udah terjawab juga ya. Jadi fitrah ya, fitrah itu istilah dalam agama Islam. Fitrah manusia, naluri manusia itu membutuhkan agama, membutuhkan Allah itu ya, membutuhkan Tuhan. Saya mungkin agak keluar dari ada cerita itu ya. Kita tahu ada istilah ateis. Ateis itu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Gitu ya. Nah, ketika seorang ateis ini ingin mendebat seseorang orang yang ngerti agama, gitu ya, agama Islam lah saya sebut tuh. Kemudian si ateis ini dibuat kagetnya sama orang yang ngerti agama tadi itu. Kaget, dia tidak mengira bahwa orang yang ngerti agama ini akan memperlakukan dia dengan hal yang sangat mengagetkan luar biasa. Sehingga ketika dia kaget, secara otomatis refleks dia itu mengungkapkan dengan ini di barat ya, bukan di timur. Di barat itu di Amerika atau Eropa itu. Secara spontan mengatakan, "Oh my God." Oh my God. Padahal di awal dia mengklaim tidak percaya adanya Tuhan atau ateis itu. Nah, ini terlepas dari keyakinan bahwa kebutuhan dasar manusia itu mengakui adanya Tuhan, itu satu. Nah, tetapi kenapa kok Tuhan berbeda? Atau banyak versi Tuhan, versi ini. Dalam hal ini saya mengatakan Tuhan itu Allah, dalam hal ya ini kalian mengatakan itu Yesus Kristus dan seterusnya itu. Kenapa kemudian ada Buddha, kemudian ada yang lainnya? Kenapa kok bisa sampai berbeda-beda? Itu adalah imajinasi manusia tentang Tuhan, tetapi pada akhirnya menyepakati bahwa Tuhan itu ada. Nah, maka dalam konsep agama kami, ketika membahas mengenai tentang ketuhanan, pertama yang dilakukan adalah pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Nah, setelah Tuhan itu ada, maka kemudian Tuhan itu seperti apa? Nah, maka ketika Tuhan yang benar seperti apa itu, nanti akan sampai kepada bahwa Tuhan itu Allah. Ini tidak dalam rangka mengajak ini dalam rangka diskusi ya. Kalau misalkan mempelajari ketuhanan konsep kami, itu yang pertama dipelajari adalah membantah tentang ketidakadaan Tuhan atau ateis itu salah, bahwa Tuhan itu pasti ada. Nah, setelah Tuhannya ada nih, nah maka Tuhan yang benar itu Tuhan yang seperti apa? Karena kita meyakini Tuhan itu satu. Nah, kalau hanya satu, lah maka klaim Tuhan yang oleh penganut agama berbeda itu bagaimana itu? Ya kita sebutkan batil. Batil itu artinya mereka salah. Tuh. Nah, maka dengan logika, nah setelah logikanya dapat, ternyata itu didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang memastikan keberadaan Tuhan dengan sifat-sifat yang itulah yang kurang lebih tadi di awal saya sebutkan itu. Jadi itu imajinasi. Maka orang ateis itu menyebutkan gini, bahwa Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Jadi kalau kita orang beragama, bukan ateis, itu mengatakan Tuhan menciptakan manusia, tetapi mereka mengatakan manusialah yang menciptakan Tuhan, karena Tuhan itu hakikatnya nggak ada menurut mereka orang ateis. Sehingga mengimajinasikan Tuhan. Maka kalian lihat itu nih versi ateis ya,
Tuh, orang Islam mengatakan Tuhannya seperti itu, orang Kristen mengatakan Tuhannya seperti itu, orang Buddha mengatakan Tuhannya seperti itu. Karena itu imajinasi mereka. Pada hakikatnya Tuhan nggak ada, mereka lah yang membuat Tuhan. Seperti itu. Nah, tetapi kita berani berdiskusi, berani dengan logika yang mengantarkan dan mengiyakan bahwa Tuhan itu ada, dan akhirnya ternyata Tuhan memiliki sifat-sifat yang itulah. Itu jawabannya seperti itu, Mas. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Jose. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama? Kenapa? Oh, perlu ya, Mas. Perlu, sangat perlu. Karena meskipun dalam ranah keyakinan ini kita harus membedakan ranah keyakinan dan ranah sosial. Nah, yang tadi disebutkan pertanyaan ini ranahnya sosial ya, Mas. Jadi jangan nanti dibentur-benturkan. Ketika saya mengatakan ngotot agama Islam yang paling benar, agama itu ranah keyakinan. Pun demikian kalian juga berhak mengklaim agama kalian yang paling benar. Itu ranah keyakinan. Tetapi dalam hal sosial kita butuh toleransi. Butuh toleransi untuk hidup berdampingan meskipun kita berbeda-beda, karena ada sisi yang mengikat ya, humanisme, ke sifat kemanusiaan kita yang tidak bisa itu kita memandang karena agama. Ada orang sedang tenggelam misalkan, masa iya mereka membutuhkan pertolongan, maka harus ditanya agamanya apa itu. Ketika misalkan, oh saya bukan muslim, kemudian kita meninggal, enggak, ditolong itu bagian dari pentingnya kita bertoleransi. Dan toleransi yang benar itu adalah mempersilahkan pemeluk agama masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya, bukan kemudian ikut merayakan secara sesuai dengan keyakinan yang berbeda itu. Bukan orang Islam misalkan ikut-ikutan naik haji misalkan karena menganggap ini adalah toleransi. Nah, itu kebablasan tuh, tidak demikian. Toleransi ya silahkan. Kalian beragama keyakinan seperti itu dijalankan tuh, tidak mengganggu keyakinan orang lain. Dan dalam konteks bersosial sangat perlu dan sangat penting toleransi itu. Tidaklah Indonesia ini terbentuk dengan berbagai macam kebinekaan itu karena kalau bukan karena toleransi, maka toleransi itu sangat dibutuhkan. Gitu, Mas. Oke, baik. Berarti emang ada dua dimensi gitu ya, Pak. Buat yang sosial, ada juga yang keyakinan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep manusia dalam agama Anda? Kembali ke tadi beberapa poin sudah disebutkan ya. Manusia itu adalah makhluk, yang namanya makhluk adalah produk ciptaan dari Tuhan, maka ya manusia harus nurut itu apa? Harus taat ya, taat sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh Tuhan. Manakala kemudian kita tidak taat, maka kita akan mengenal konsep dosa. Kesalahan-kesalahan itu. Dosa adalah hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena kita tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan aturan-aturan dibuat oleh Tuhan itu. Itu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Tadi menjawab juga untuk pertanyaan selanjutnya itu konsep dosa dalam agama Islam. Jadi mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Pak. Boleh. Ditanyakan oleh rekan saya, Arya. Boleh. Ya, Pak, saya izin bertanya ya untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Islam? Ritual. Salah satu sabda Nabi itu, ritual kita disebut sebagai sholat ya. Kalian mungkin hidup sebagai minoritas di tengah komunitas orang-orang Islam sering mendengar ada azan, bahkan istilah azan, istilah iqamat, istilah zuhur, asar, maghrib, isya mungkin kalian familiar tuh, karena kalian hidup di komunitas orang-orang muslim mungkin. Ya, ibadah ya sholat tadi itu. Mohon maaf diulangi pertanyaan. Bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Islam? Ya, sholat. Nah, sholat itu ibadah yang memang ketentuan tata caranya itu memang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan salah satu sabdanya Nabi mengatakan,
Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, bagaimana Nabi salat itu? Nabi salatnya 5 kali. Ada zuhur, asar, maghrib, isya tadi itu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, yang masing-masing rakaat bacaannya seperti apa dan seterusnya. Itu adalah ketentuan-ketentuan dan konsep yang diberlakukan di dalam agama kami. Jadi kita tidak membuat sendiri tata cara ibadahnya, tetapi ada aturan mainnya, ada SOP-nya mungkin istilahnya. Jadi tidak bisa kita membuat-buat. Nah, maka ketika kemudian membuat-buat sendiri dalam ranah ibadah, itu kemudian disebut sebagai bid'ah dalam istilah kami. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi diada-adakan. Dan maka tafsirannya bahkan dalam umat Islam sendiri pun konsep bid'ah ini menjadi perdebatan yang sangat seringkali antar sesama Muslim yang fanatik bisa saling caci gara-gara konsep bid'ah yang dipahami tidak komprehensif, tidak luas itu. Gitu, Mas. Oke. Berarti jadi konsep ibadah itu memang sudah ada dari Sang Pencipta gitu ya, Pak? Ya. Dan kan ibadah dibagi dua ya. Ibadah itu dibagi dua, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Secara umum, semua perilaku manusia itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Tadi disebutkan, tidaklah aku ciptakan, ini kata Allah, kalian wahai manusia, jin dan makhluk yang lainnya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan maka ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Nah, ibadah khusus tadi yang saya sebutkan ketentuannya, tata caranya yang dicontohkan. Adapun ibadah umum itu adalah semua hal baik. Ini perlu dikasih. Semua hal baik itu masuk kategori ibadah. Seorang suami yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya itu ibadah. Seorang guru yang mengajar anak didiknya itu ibadah. Seorang petugas kebersihan membersihkan jalanan itu ibadah. Semuanya itu jika itu hal-hal baik dan tentu jika diniati dengan ibadah menjadi ibadah. Maka dalam konsep agama kami pun ada istilah antara ibadah dan adat. Jadi adat itu kebiasaan ya. Kebiasaan itu bisa bernilai ibadah manakala memang diniati dengan ibadah. Tetapi ibadah yang khusus, yang nyata-nyata ibadah bentuknya itu sholat itu bisa menjadi adat, menjadi kebiasaan manakala tidak diniati dengan benar. Maka dalam agama kami pembahasan itu sampai sejauh itu. Kalian misalkan mohon maaf datang ke gereja itu hari Minggu, itu kalian terima sebagai doktrin, sebagai hal yang memang sudah dilakukan oleh nenek moyang kalian tuh, hanya kebiasaan-kebiasaan seperti itu, tanpa kemudian hati ikut hadir dan meniatkan bahwa ini adalah bagian dari ibadah, tapi hanya sebatas ikut-ikutan. Maka dalam konsep agama kami, maka itu tidak termasuk dalam ibadah. Karena itu apa? Karena itu kebiasaan adat, bentuknya, formatnya ibadah, tetapi ternyata hatinya itu ternyata hanya karena bapak saya juga ke gereja, ibu saya ke gereja, nenek moyang, bibi, paman semua juga ke gereja, ya udah saya ikut ke gereja aja. Maka itu nilai ibadahnya di hadapan Tuhan tidak ada itu. Kalau di konsep kami seperti itu. Maka salah satu rukun apa ya dalam salah satu hal yang harus dilakukan di ritual kami adalah ada niat. Jadi sebelum melakukan sholat ada niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adat itulah. Itu udah agak mendalam sih pembahasan ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Islam? Agama Islam meyakini menjadi salah satu rukun iman adalah iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir itu meyakini bahwa nanti akan ada hari atau ending ya. Tidak ada yang kan disebutkan di awal, tidak ada yang kekal ya. Yang kekal itu yang tanpa batas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya itu terbatas. Termasuk umur dunia, umur alam semesta. Kita meyakini bahwa nantinya akan hancur. Nah, bentuk kehancuran itu sekarang juga sudah bisa dirasakan. Beberapa ilmuwan memprediksi tahun 2050 akan ada bencana, kekurangan air dan seterusnya. Itu bagian dari kerusakan bumi. Dan itu ilmiah ya. Kalian mungkin bisa nonton di YouTube-nya Najwa Shihab itu tentang prediksi ramalan 2050 kalau nggak salah. Nanti hal semacam corona yang sangat menghantui, menakutkan itu akan terjadi kembali itu. Nah, itu bagian dari
kita menyebutnya kiamat itu ya, menuju ke kiamat, dunia sudah sangat tua, kemudian kondisinya sudah sangat parah, rusak dan seterusnya, maka kalau itu terukur secara ilmiah, data dan seterusnya, maka kemungkinan yang sangat tidak mustahil bahwa dunia hancur ya sangat mungkin. Manusia ada fase tua, ada fase muda, fase bayi, terus remaja tua sampai akhirnya mati meninggal. Pun demikian kekuasaan negara ada umurnya, ada batasannya, berdiri, puncak kejayaan sampai kemudian tumbang. Ada itu, peradaban pun sama, pun juga dunia semuanya itu. Gunung Merapi ada nanti meletus dan semuanya. Jadi kami meyakini bahwa akan ada hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat ada akhirat. Nah, itu akhirat itulah yang kemudian tidak ada batasnya selama-lamanya. Gitu, Mas. Oke, jadi konsep akhir zaman itu terjadinya secara bertahap sebelum yang akhirnya akan meledak gitu ya, Pak ya? Ya, secara umum seperti itulah. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa ada banyak orang jadi ateis dan agnostik gitu loh? Karena tadi ya Tuhan itu abstrak dan tidaklah bisa dipahami kecuali melalui proses penalaran dan pemikiran tuh. Nah, tetapi sebenarnya hakikat dari penciptaan manusia, makhluk itu, Allah membekali pada perangkat lunak kalau boleh disebut manusia adanya keimanan itu. Nah, cuman ketika kemudian hidup di lingkungan yang agnostik, hidup di lingkungan yang ateis, mereka akan terbawa itu. Dan kemudian sudah terbawa itu ditambah lagi dengan pengaruh tontonan, pengaruh atau kampanye orang-orang agnostik, kampanye orang-orang ateis yang tidak bertuhan tadi itu, dan itu sangat ampuh menjebak ya orang-orang untuk kemudian ikut agnostik dan ikut ateis itu. Dan apalagi tadi Tuhan abstrak lah, tidak bisa digambarkan. Di kita seperti itu, tetapi ya bisa ditangkap dengan iman. Kalau mau merenung dan bertafakur, merenung, akan menemukan Tuhan. Tuhan itu dekat sekali. Jadi orang-orang agnostik, orang-orang yang ateis itu ketika sangat butuh sekali terhadap sesuatu, pasti mereka akan menjerit dalam hatinya ada zat yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan itu. Gitu, Mas. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Islam? Tempat-tempat suci yang ada di kami itu ada beberapa, dan itu kita tidak bisa menyebutkannya itu tempat suci tuh semau kita, tetapi memang ada panduan, ada hal yang menunjukkan itu tuh suci. Contoh Makkah, contoh Madinah. Kenapa mereka suci? Karena itu sebagai rumah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, yang kemudian didatangi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia setiap saat, tidak hanya bulan haji, puncaknya di bulan haji itu ya, tetapi ada istilah di kami ada umroh, itu bulan-bulan ini pun didatangi tiap tahun itu menjadi tempat suci. Kemudian Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi Zionis juga, itu keyakinan kami tempat yang sangat suci sebenarnya. Terus kemudian ada juga Masjid An-Nabawi, masjid tempat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga suci. Jadi tempat suci itu adalah tempat-tempat yang memang Allah kabarkan bahwa itu tuh tempat suci. Tidak bisa kita kemudian mengklaim ini tempat suci. Atau setidaknya kita berhusnudzon. Husnul itu berbaik sangka ya, berbaik sangka. Ini itu adalah bagian dari tempat suci karena dulu ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di sini seperti itu. Tetapi yang secara pasti memang karena ada landasan yang menyebutkan atau dalil yang menyebutkan itu ada tempat suci. Ada tempat suci, ada waktu suci juga ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita punya konsep itu. Itu, Mas. Oke. Jadi untuk konsep tempat-tempat suci itu memang nggak bisa semena-mena kita yang menentukan. Ya. Tetapi harus ada sejarah yang menjelaskan kenapa itu tempat-tempat itu menjadi suci gitu ya, Pak? Ya, Mas. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Evander.
Vander, suaramu tidak ada. Nah, mungkin dilanjutkan oleh Raden dulu ya. Pandang kita berkendala. Boleh? Saya lanjut ya, Pak? Ya, monggo, silahkan Mas. Oke. Tadi Pak, pertanyaan pertama dari saya adalah, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Dari manakah sumbernya? Dan apakah ada hukuman bagi kejahatan di dunianya, di agama Islam? Tadi ini kaitannya dengan dosa juga ya. Kenapa ada kejahatan? Kejahatan itu kurang lebih ya adalah dosa, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang keluar dari aturan-aturan yang disepakati bersama. Itu kejahatan. Jadi kejahatan itu ya pelanggaran aturan-aturan itu ya. Cuman dalam konteks bernegara, misalkan korupsi itu kejahatan. Itu kan melanggar aturan, ya aturan negara, ya aturan agama itu, agama terutama di Islam tuh, mencuri, bahkan mencuri di dalam Islam itu pada batasan-batasan tertentu itu dipotong tangannya ya. Harus itu. Kalau kita memang menjalankan aturan tuh, mencuri dengan batasan-batasan tertentu dipotong tangannya. Orang yang membunuh tanpa ada alasan itu juga harus dibunuh itu sampai sebegitunya itu. Itu jika diberlakukan sebenarnya akan membuat orang sangat jerak itu. Jadi batasan-batasan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, manakala aturan agama ditegakkan, maka sanksi-sanksi tersebut akan membuat jerak orang-orang yang melakukan kejahatan yang selanjutnya, akan meminimalisir tindak kejahatan tersebut. Nah, kenapa kok kejahatan ada? Karena manusia itu dibekali hawa nafsu. Ini dalam konsep kami itu unsur penciptaan manusia itu sama dengan binatang, hewan. Hanya saja manusia diberi akal, hewan tidak diberi akal. Manusia diberi nafsu, sama hewan juga diberi nafsu. Manusia makan, manusia kawin, hewan makan, hewan kawin. Nah, tetapi manusia berpikir, hewan tidak berpikir. Nah, hawa nafsu itulah yang kemudian mengarahkan manusia untuk melakukan tindak kejahatan. Kerakusan menyebabkan manusia mau menggarong, mengkorupsi harta orang banyak tuh ya, milik negara misalkan tuh. Dan itu tidak melihat agama ya. Orang yang Islam pun bisa melakukan korupsi, orang Kristen pun bisa melakukan korupsi, orang Buddha, orang Yahudi semuanya bisa melakukan korupsi itu. Tidak melihat agama. Jadi salah itu ketika misalkan karena mayoritas di Indonesia orang Islam itu mengatakan kalau kalian pengen melihat orang Islam, ya itu lihatlah yang korupsi-korupsi itu. Korupsi adalah Islam. Nah, itu kami sangat tidak terima itu ya. Karena nyatanya di negara-negara yang mayoritas orang-orang non-muslim pun juga ada tindakan kejahatan-kejahatan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana asal mula manusia menurut agama Islam? Ya, manusia itu tadi bolak-balik saya sampaikan adalah hasil atau produk ciptaan Tuhan. Asal muasalnya seperti apa ya? Allah memiliki kehendak. Nah, kehendaknya dalam hal ini menciptakan, kita menyebutnya khalifatullah fil ardi, yang menjalankan aturan-aturan Allah di muka bumi itu, maka diciptakanlah manusia itu. Jadi manusia itu tugas utamanya adalah tadi menyembah dan menegakkan aturan-aturan Tuhan itu. Jadi memang murni kehendak Allah dan akhirnya Allah ciptakanlah manusia itu, Mas. Oh, begitu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya bercermin dengan yang pertanyaan tadi. Saya langsung pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Oke, bagaimana sikap agama Islam terhadap korupsi udah tadi ya? Oh, yang LGBTQ. LGBT itu kan penyimpangan kalau dalam kami itu ya. Soalnya gini, kita turunkan ke level binatang aja. Binatang itu kan konotasi orang seperti binatang itu kan. Konotasinya biasanya negatif tuh kan binatang. Bahkan setingkat binatang pun tidak ada perilaku
ya binatang yang normal itu seperti itu. Kita menyebut itu sangat binatang sekali, itu udah sangat kasar tuh kan. Bahkan yang kasar pun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terpapar LGBT itu. Jadi ya Islam sangat sangat menentang adanya LGBT itulah. Gitu Mas. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Sekian dari pertanyaan dari saya, akan dilanjutkan oleh Evander. Terima kasih Pak. Oke Pak, saya izin bertanya Pak. Oke. Saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya gimana Pak? Bisa diulangi Mas? Kurang jelas. Saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya gimana Pak? Saran pendidikan terhadap agama-agama ke depannya bagaimana? Ya. Masing-masing agama kan memiliki, kalau boleh disebut sebagai kurikulum, ya jalankan tuh kurikulum agama masing-masing itu. Ada titik temu setidaknya dalam ranah, bolak-balik saya sampaikan, ranah sosial, ranah berinteraksi, ranah bernegara, itu ada titik temunya. Nah, titik temu itulah yang kemudian harus kita rawat, tetapi tidak kemudian menjadikan agama kita membaur, bercampur. Ada istilah, bentar, apa istilahnya? Yang menganggap semua agama itu sama, apa istilahnya? Ada yang tahu? Ya, benar. Ada menganggap semua agama itu sama. Nah, ya nggak sama. Semua agama itu masing-masing punya pakemnya sendiri-sendiri itu. Jadi saran saya adalah ke depan semuanya harus masing-masing berpegang dengan agama sendiri, diajarkan dengan benar, dan ada titik temu yang nantinya bisa bertoleransi itu tadi. Gitu Mas. Oh ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saran Bapak bagi Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Ya, tadi kembali ke pertanyaan pertama, masing-masing oleh Menteri Agama disarankan dan diawasi secara benar-benar ajaran-ajaran dari agama masing-masing itu dijalankan secara benar. Nah, mekanismenya seperti apa ya, monggo diatur tuh ya. Tapi saya meyakini bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, nilai-nilai universalnya semuanya, saya sepakat itu. Di hadapan manusia semuanya sama seperti itu. Tetapi di hadapan Tuhan jelas kita sebagai agama, ya kita yang paling benar. Semua agama baik, tetapi tidak semua agama benar, gitu ya. Dalam versi kita masing-masing itu ya. Kalian menganggap semua agama baik, tetapi versi kalian Kristen yang paling benar itu kan. Ya Pak. Gitu Mas. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut agama Islam? Alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan, dan prosesnya seperti apa kita meyakini tidak bisa secara ilmiah kemudian digambarkan, yang kemudian ada mengatakan teori Big Bang itu kan, bisa jadi seperti itu, tetapi kita meyakini adanya zat yang menciptakan alam semesta itu sehingga alam semesta terbentuk dengan sampai seperti sekarang ini. Ya, kita merenungkan banyak renungan-renungan ya, bentuknya sangat luar biasa. Itu adalah ciptaan Tuhan. Dari ciptaan tersebut itu adalah manifestasi dari wujud dari Tuhan itu. Itu ya Pak. Oke, ya. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut Bapak? Perbanyak bergaul dan perluas jaringan, termasuk saya suka dengan hal semacam ini itu ya, tanpa kemudian takut kita akan terbawa oleh keyakinan teman-teman yang berbeda agama. Nanti kalau kita sering bertemu, kita sering berdiskusi, kita sering ngobrol, maka akan terjadi harmoni itu yang sangat indah sebenarnya itu. Hanya saja kita sering ada sekat, ada dinding. Siapa itu orang Kristen kok nulis buku Mereka dan Kita apa ya? Itu saya baca itu bagus dia. Sekat-sekat itu ternyata yang membuat adalah kita sendiri, terkadang itu menjadikan kita seolah ada jarak tuh. Padahal ternyata kita bisa kok bersama meskipun kita berbeda itu. Jadi perluas pergaulan dan jangan membatasi diri. Itu mungkin Mas.
Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Masih berapa lagi ya? Ini soalnya waktunya saya terbatas. Mohon maaf. 3 pertanyaan lagi Pak oleh Maulin. Ya. Assalamualaikum Pak. Izin Waalaikumsalam. saya pertanyaan pertama dari saya, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga atau nirvana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana manusia supaya masuk ke surga? Iya. Hmm. Dan ini apa yang harus dilakukan? Ini jawaban versi kami ya, versi Islam ya. Jadi kalian jangan tersinggung. Syarat mutlak untuk masuk ke surga adalah harus mengikuti agama Islam. Ini ranah keyakinan ya, yang tidak bisa digeser. Jadi saya disclaimer dulu, kalian jangan tersinggung karena ini keyakinan kami harus mengikuti aturan agama Islam, karena yang menciptakan alam semesta, menciptakan surga, menciptakan neraka adalah Allah yang punya aturan. Aturan itu dibuat oleh Allah dan Allah mensyaratkan yang masuk surga hanyalah orang-orang yang bersyahadat. Tuh. Jadi kalau saya ya kalian pengen masuk surga, ya masuk Islam. Ini dalam ranah keyakinan ya, harus dibedakan loh. Tadi di awal ada ranah apa sosial, ranah keyakinan. Keyakinan kami mengatakan seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saya, jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukum bagi mereka? Lalu bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang beragama itu? Lalu bagaimana keadilan Allah di situ? Orang-orang yang beragama dalam ini Islam ya, saya bolak-balik Islam karena saya versi Islam. Orang-orang yang beragama Islam ketika melakukan perbuatan salah sebesar apapun, Allah memiliki diam dulu sedikit. Allah memiliki ampunan. Nah, ampunan tersebut hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beragama Islam tadi itu. Dan kalau misalkan ada aturan, ada ungkapan gini. Soalnya ini sering ditanyakan. Lah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beragama atau non-muslim, tetapi di dunia dia sangat baik, tidak melakukan kejahatan, apakah iya kemudian dia nanti akan masuk neraka? Lantas di mana keadilan Allah itu? Nah, kebaikan yang dilakukan oleh non-muslim itu adalah kebaikan versi manusia. Dia suka memberikan santunan misalkan, menolong orang yang sakit, menolong orang yang membutuhkan. Baik, kita meyakini semuanya baik itu. Tetapi dalam satu sisi, dia tidak baik di hadapan Allah yang menciptakan dia. Maka standar baiknya itu harus baik versi siapa terlebih dahulu. Baik versi Allah yang kemudian bisa mengantarkan dia masuk surga adalah baik harus mengikuti, memiliki tiketnya. Ada analogi yang sangat bagus, sering saya sampaikan di depan orang-orang. Ada sebuah perusahaan, yang perusahaan tersebut memiliki banyak karyawan. Nah, tiba-tiba salah seorang yang tidak terdaftar menjadi karyawan perusahaan tersebut, dia melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Dia datang sangat pagi, di waktu jam pagi itu dia bekerja menyapu, membersihkan, membantu teman-temannya mengambilkan air dan seterusnya. Ketika kemudian waktu menerima gaji, perusahaan tersebut tidak memberikan gaji kepada orang tersebut. Apakah perusahaan tersebut disebut sebagai jahat? Oh, tidak. Kenapa tidak jahat? Karena dia tidak terdaftar sebagai karyawan tersebut kok. Kenapa harus diberikan reward apalagi gaji itu? Jadi nggak bisa. Atau ketika ada kompetisi balap lari maraton, yang menang nanti akan mendapatkan hadiah. Ada salah seorang begitu start dimulai, lari sangat cepat tanpa dia mendaftar dan dia menang. Apakah panitia akan memberikan hadiah kepada dia yang telah mendahului teman-temannya yang mendaftar tersebut? Oh, tentu tidak. Tetapi bagi yang mendaftar, meskipun dia cuma juara 5, juara bahkan terakhir pun tetap ada reward hadiah. Itulah, meskipun dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi ada, karena itu aturan yang dibuat oleh panitianya semacam itu. Jadi dalam versi kami, syarat untuk kemudian bisa masuk ke surga, ini ranah keyakinan ya, diingat, yaitu harus mengikuti bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Dan tadi toleransi tadi ya, pertanyaan siapa lupa tuh. Sebagai role model toleransi itu saya suka dengan konten-kontennya Habib Ja'far itu dengan siapa dulu ada Onat ya, dan ya yang semacam itu tuh bagus untuk bertoleransi. Gitu Mbak. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana konsep keselamatan menurut keyakinan agama Bapak? Tadi disebutkan juga sebenarnya ya, keselamatan itu adalah keselamatan di akhirat. Manakala seorang mengikuti aturan-aturan Allah, maka dia akan selamat di akhirat nantinya. Dan kalau toh punya dosa, Allah ampuni itu. Itu adalah konsep keselamatan. Jadi selamat bagi kami adalah selamat dari masuk neraka, selamat dari mendapatkan murka Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tadi bersyahadat, mengakui keesaan Allah. Gitu Mbak. Baik Pak, itu semua pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya. Ya, Sekian sama-sama. dari kelompok kami. Oke. Mohon pamit undur diri. Ya, Mas. Semuanya terima kasih juga dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Sehat selalu. Izin live ya. Ya Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih. Woi, yang Islam gak ada yang ngomong assalamualaikum untuk kacang. Bro, lupa bro. Mau doang. Gimana? Itu tadi langsung apa namanya langsung Maafin aja dibalas tuh ngomong Iya, makanya. Merah. Respect Maurin, respect. Respect yang Islam KTP kalah yang Islam asli. Astaga. Parah. Nah ya bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Assalamualaikum keluarga. Waalaikumsalam. Tuh gue dikelakonin. Ya itu kembali lampu merah mas. Gak salah lah. Itu masih mati apa? Layar masih mati. Kagak, kalau udah pakai atau CarPlay mah aman, dia nggak ngambek. Emang lo mau pakai apa? Android Auto? Android. Bukannya pakai kabel ya? Nggak bisa. Nggak bisa, itu harus pakai SIM card. Dia nggak bisa double wifi gitu. Oh iya, kalau Apple CarPlay harus. Isi SIM card gue aja, kan gue ada SIM card. Isi deh yang. Nanti lu yang pakai. Enggak buat lu aja. Oh ya udah boleh. Emang? Tapi kalau ada OTP gitu lu tolongin dia. Santai. Ini nggak merah nggak hijau. Sabar, itu baru merah. Ya kan bibit kelinci hari Minggu kan? Iya, bibit kelinci benar. Pintu tol mana ini? Waduh. Sebelah lu pintu tol. Apa? Kiri lu pintu tol bukan? Bukan. Bapak Gojek. Macet bener. Kagak, lampu merah nih. Kagak, macet ini. Apa macet apaan lampu merah tuh? Lampu hijau. Nah, itu hijau yang kesana. Ini lama banget jalannya. Iya, biasalah kembang gitu. Oh, klakson. Pasti hijau nih bentar lagi. Kembang Gisan. Bisa dong. Kembang Gisan lebih macet lagi. Nah, ada hijau. Let's go. Sabar. Bejak. Bejok. Apa Mac di sini? Mac di lo. Buruan lu mau yang mana, Mac di apa? Iya lo, kalau mau agam, lu mau agam banget. Udah agam aja. Enggak, lu lebih pengennya apa? Yang mana aja? Enggak, gua nggak mau. Ya udah agam anjing. Bisa tiap hari. Ini sangat berbeda jauh guys ya. Naon ya? Agam McD. Kombinasi. Ini cangkang bukan? Apa? Cangkang bukan? Mobilnya F. Kan. Nyemek. Ini nyemek ya. Agam disco itu very good. Enggak, bukan. Tapi nanti pulang lu yang nyetir ya. Iya, pulang gue yang nyetir. Kan ini Big juga Mac nyemek. Big Mac nyemek. Enggak, ini apa? Big Mac. Aduh apa?
Nasi kucing. Nasi lemak KFC ya. Nasi kucing. Nasi lemak KFC. Nasi udut. Nasi ubud. Demi lo seafood di sini enak banget. Ya udah, ayo, kau mau seafood. Cepet, jangan ini. Udah, gue aja deh. Ya udah. Yakin lu nggak mau seafood? Too early, malaman deh. Kalau besok gimana? Besok kan mau habis balik. Gue terbang. Lu mah telat Lu. banget lu emang lu. Ampro ya lu. Ya udah. Ini akhirnya agam disco dah. Ya enggak. See Yo you. mari. Agustus jadi nggak? Agustus. Beresin Apa pedok. nih? Beresin pedok. Jadi lah. Jadi. Oke. Mari ya. Minggu depan ngopi mana? Nggak tahu. Masuk apa sih? Masuk Yang depan kan? depan. Ini sepi banget beneran jualan gak sih dia? Jualan. Itu kok sepi ya? Minggu depan PI mau. Sepi banget. Naon? Minggu depan PI. Ayo, PI gas. Yo,emaku. Di mana aja. Udah lurus aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Yo, Mari nanti Assalamualaikum. kabarkan saja. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh.